Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Humairatur Rahmah, biasa dipanggil Hanif, dengan NIM 43040250029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal atau artikel yang berjudul Tasawuf di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya, yang ditulis oleh Muhammad Ghifari, Hairi Ananda Jasofi, dan Miftahu Ajmain. Yang dipublikasi oleh Mushaf Jurnal atau Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis pada April 2025. Ringkasan isi dan tujuan artikel ini membahas perjalanan panjang perkembangan tasawuf di Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 hingga munculnya tokoh-tokoh sufi besar dari kalangan pribumi. Tasawuf di sini dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari spiritualitas dan mistikisme dalam Islam, dengan fokus pada pembersihan jiwa, pengendalian diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan bahwa tasawuf tidak datang dari Timur Tengah, tetapi juga berkembang secara unik dan khas di Indonesia karena berakulturasi dengan budaya lokal. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bagaimana tasawuf berkembang dan beradaptasi dengan konteks sosial budaya Indonesia. Yang selanjutnya menelusuri peran para sufi dalam proses Islamisasi di Nusantara. Yang selanjutnya menyajikan tokoh-tokoh besar tasawuf di Indonesia beserta ajaran dan kontribusinya, dan menunjukkan peran tasawuf dalam membentuk spiritualitas umat Islam Indonesia. Dalam pembukaannya, penulis menegaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui pendekatan damai dan akhlak tasawuf. Para sufi tidak memaksakan keyakinan, melainkan menunjukkan keindahan Islam melalui akhlak, ketulusan, dan kebijaksanaan spiritual. Inilah yang membuat masyarakat lokal tertarik. Mereka melihat Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jalan hidup yang penuh cinta dan ketenangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Artinya, penulis tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku sejarah ilmu dan tasawuf, jurnal ilmiah, karya para tokoh sufi, naskah-naskah klasik Nusantara. Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi, yaitu mengkaji isi dan makna dari teks untuk menemukan pola-pola historis dan konseptual dalam perkembangan tasawuf. Metode ini sangat tepat karena tasawuf sebagai bidang spiritual lebih banyak dijelaskan melalui naskah, ajaran, dan teks keagamaan, bukan melalui observasi empiris. Penulis memaparkan 5 teori utama tentang asal-usul masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat, yaitu Islam datang dari Gujarat, India melalui pandangan mazhab Syafi'i, yaitu buktinya dengan kemiripan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dengan batu nisan di Gujarat. Yang kedua yaitu ada teori Bengal, Islam datang dari Bengal, dibuktikan dengan kemiripan batu nisan di Pasai dengan yang ada di Bengal. Yang ketiga yaitu ada teori Arab. Pandangan Arab telah datang sejak abad ke-7 Masehi. Mereka membentuk komunitas muslim di Sumatera dan menyebarkan Islam lewat perdagangan dan perkawinan dengan penduduk lokal. Yang ketiga yaitu ada teori Persia, yaitu Islam datang dari Persia yang ada buktinya yang berupa yaitu kemiripan tradisi seperti tabut, Asyura, dan pengaruh kata-kata Persia dalam bahasa Arab lokal. Yang kelima yaitu ada teori Cina, yaitu Islam datang dari komunitas muslim Cina di Kanton, dibuktikan dari artefak arsitektur Masjid Demak dan Banten. Kalimat teori itu menunjukkan bahwa Islam masuk secara damai melalui instruksi sosial dan ekonomi, dan para sufi berperan sentral dalam dakwah tersebut. Selanjutnya yaitu dalam artikel ini menjelaskan tentang pengertian dan nilai tasawuf. Secara etimologis, tasawuf memiliki beberapa akar kata. Yang pertama yaitu as-sufah, yaitu sahabat Nabi yang hidup zuhud di Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu ada suf atau kain wol kasar yang melambangkan kesederhanaan. Yang ketiga yaitu ada sufi, berarti suci dan bersih hati. Yang keempat yaitu sof, barisan orang saleh dalam salat. Yang kelima yaitu ada sopos yang
dalam bahasa Yunani, berarti kebijaksanaan. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa tasawuf adalah proses penyucian jiwa dan kehidupan sederhana agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tasawuf lahir dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang hidup sederhana, banyak beribadah, dan selalu mengingat Allah. Tasawuf menjadi jantung dari dakwah Islam di Nusantara. Para sufi memperkenalkan Islam dengan cara damai dan memadukan ajaran agama dengan budaya lokal dan menonjolkan cita kasih. Yang selanjutnya, dalam artikel jurnal ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama tasawuf di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Hamzah Fansuri yang berasal dari Barus, Aceh. Beliau adalah tokoh sufi pertama di Indonesia yang mengajarkan wahdatul wujud atau kesatuan wujud yang dapat pengaruh dari Ibnu Arabi. Beliau ini mengungkapkan ajaran melalui syair-syair sufi seperti syair perahu dan syair burung pingai. Yang kedua yaitu ada Syamsuddin Sumatrani, yaitu murid Hamzah Fansuri yang hidup di masa Sultan Iskandar Muda. Beliau ini mengembangkan tentang konsep tajalli atau manifesti Tuhan melalui 7 mata wujud, dan beliau ini juga menekankan pentingnya bimbingan guru rohani dalam mencapai makrifat. Yang selanjutnya adalah ada Nuruddin Ar-Raniri, yaitu dari Gujarat yang menetap di Aceh. Beliau ini menolak ajaran wahdatul wujud dan menekankan tasawuf sunni yang sejalan dengan syariat. Karyanya yaitu berupa Bustanus Salatin yang menjelaskan bahwa Tuhan makhluk tidak bersatu, namun alam adalah tajalli, yaitu pancaran Allah. Beliau ini dikenal sebagai pembaharu tasawuf yang menjaga akidah umat. Yang keempat yaitu ada Abdul Wahab As-Singto, yaitu murid ulama Madinah yang bernama Al-Qurani dan Al-Qurasyasi, pendiri Tarekat Syatarasiyah dan Qadariyah di Indonesia, yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya wujud hakiki, sedangkan alam hanyalah bayangan. Yang menekankan zikir dan penyucian hati adalah jalan menuju Tuhan. Yang kelima yaitu ada Syekh Nawawi Al-Bandani yang berasal dari Tanah Ramadan, yang berupa ulama besar yang menulis ratusan kitab yang mengajarkan tasawuf berbasis syariat seperti Imam Al-Ghazali. Ulamaannya terkenal syariat seperti kapal, kelakuan seperti lautan, dan hakikat seperti mutiara, yang menekankan keseimbangan antara ilmu lahir dan batin. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan dari artikel ini. Yang kelebihannya yaitu ada kalau saya mencari itu ada 4. Yang pertama yaitu pembahasan sistematis dan menyeluruh dari sejarah, konsep hingga tokoh. Yang kedua yaitu menggunakan banyak sumber ilmiah baik klasik maupun modern. Yang ketiga yaitu memberi gambaran komprehensif tentang hubungan antara tasawuf dan islamisasi Nusantara. Yang keempat yaitu menunjukkan relevansi historis tasawuf dalam pembentukan identitas Islam Indonesia. Kelemahan dari artikel ini yang pertama yaitu kurang menyoroti relevansi tasawuf di era modern, misalnya kaitannya dengan psikologi atau etika sosial. Yang kedua yaitu bersifat teoritis tanpa ada empiris lapangan. Yang ketiga yaitu belum ada pembahasan implikasi praktik tasawuf dalam kehidupan masyarakat kini. Yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari artikel jurnal ini, yaitu penulis menyimpulkan bahwa tasawuf berperan besar dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Para sufi berhasil menanamkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya, moral, spiritual yang lembut. Mereka memperlihatkan Islam sebagai agama yang penuh cinta kasih dan toleransi. Tasawuf bukan hanya ajaran tentang zikir, tetapi sistem pembinaan akhlak dan jiwa. Melalui tasawuf, Islam di Indonesia tumbuh damai, berakar dalam budaya, dan berawak moderat. Sebagai penutup, artikel ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga ruh dan spiritualitas Islam Indonesia. Dari Hamzah Fansuri hingga Nawawi Al-Bandani, kita melihat bagaimana para sufi membangun tradisi keilmuan, akhlak, dan budaya damai yang masih terasa hingga kini. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan materialistik, nilai-nilai tasawuf seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan cinta sesama tetap relevan
sebagai penawar krisis moral dan spiritual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.